Ya, saya kira kalau melihat kan ayat suci Al-Quran, saya kira nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Sama aja ya. Karena sama saya membaca ayat-ayat suci. Oh, berarti harus pakai wudhu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab aja. Yang mana sudah menjadi tantangan kita di era modern ini. Kita semua pasti mempunyai yang namanya handphone. Bahkan kita membaca Al-Quran juga di dalam handphone. Nah, yang menjadi pertanyaan yang lumayan banyak masuk ke sosmed kita, sosmed Daluha TV, baik itu di YouTube-nya ataupun di Instagram ataupun di TikTok, yang menanyakan kepada kita apa hukumnya membaca Al-Quran di dalam handphone. Apakah itu wajib menggunakan wudhu seperti Al-Quran yang lainnya, ataupun tidak apa-apa kita tidak menggunakan wudhu. Polemik ini kita akan angkat di Hal Ta'rif segmen kali ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita cari tahu jawabannya, kita cari tahu juga pendapat masyarakat kita. Tetap di Hal Tarif, tahu nggak tahu, jawab saja. Mohon maaf ganggu waktu bentar. Kita mau nanya antum lah. Nanya. Nama antum siapa sebelumnya, Pak? Fatullah. Fatullah. Dari mana? Dari Pulau Gili Ketapang, Probolinggo. Oh, dari Probolinggo. Kesini naik apa? Naik alat ya? Oh, naik elip rombongan ini ya? Iya. Oh ya. Rafa, Bapak dari mana? dari Gresik. Bergisik. Iya, Pakai mobil ini. iya. Nah, kita mau nanya, kan sekarang ini kan semua orang punya HP ya, Mas ya? Apakah kalau misalkan kita baca Al-Quran di HP itu harus wajib pakai wudhu apa enggak? Kira-kira menurut antum lah. Kalau menurut saya, alangkah baiknya harus pakai wudhu, Mas. Angka baiknya Iya, wudhu. soalnya kan yang kita baca itu ayat suci Al-Quran, Mas. Iya. Gak menentu yang kita baca itu di HP atau bukan. Yang alangkah baiknya kita pakai wudhu. Di Iya. HP kira-kira itu pakai wudhu juga apa enggak? Pakai. Pakai. Iya. Karena sama saya membaca ayat-ayat suci. Oh, berarti harus pakai wudhu juga ya? Iya, samain aja. Tapi kalau misalkan nggak pakai wudhu, apakah itu boleh apa enggak gitu? Ya, saya kira kalau melihat kan ayat suci Al-Quran, saya kira nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Sama aja ya, di Sama Al-Quran aja. apa? Atau di HP sama aja. Terima kasih. Ya. Teman-teman. Ya. Maaf ganggu waktunya. Oke teman-teman, telah kita dengarkan jawaban dari masyarakat di sini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jawaban mereka bukanlah patokan betul atau salahnya. Jawaban pasnya akan dijawab oleh narasumber kita setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak ada wudhu atau berhadas besar atau kecil. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bujairimi di dalam kitab beliau Hasyiah Bujairimi ala Syarhil Manhaj menyebutkan apa itu mushaf. Mushaf itu, kata beliau, adalah ismun lil waraq al-maktub fihi ayatul Quran. Adalah nama untuk sebuah lembaran yang tertulis di atasnya Al-Quran Al-Karim. Jadi yang namanya mushaf adalah lembaran-lembaran, baik itu berupa kertas, dedaunan, dan sebagainya yang tertulis di situ Al-Quran. Lalu kemudian untuk Quran
yang tertulis atau berada di dalam aplikasi yang ada di dalam HP, apakah itu hukumnya disamakan dengan yang ada di sini? Maka kata para ulama dengan kiasnya, yang ada di HP itu tidak dihukumi seperti Al-Quran karena itu berbentuk cahaya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran di dalam aplikasi, itu tidak diharuskan dalam keadaan berwudu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, kiasan terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bujairimi tadi. Tapi kemudian kita memiliki sebuah tradisi yang bernama ihtiyaton atau berhati-hati. Kata sebagian mereka, untuk sikap hati-hati kita terhadap hal tersebut, maka selayaknya lah kita agar bertaharah dulu, bersuci dulu, berwudu dulu sebelum kita melakukan membaca Al-Quran melalui HP tersebut. Menjaga adab terhadap Al-Quran. Juga adab-adab Al-Quran yang lain seperti menghadap kiblat, menggunakan baju yang sopan dan sebagainya.